This is Virtual Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat virtual? Kita sudah memasuki bulan Agustus 2022, yang berarti sudah 77 tahun Indonesia merdeka tahun ini ya. Mudah-mudahan bangsa kita tetap percaya dan tangguh di dunia. Dan marilah kita tengok sejenak peristiwa apa saja yang terjadi selama bulan Juli 2022 di News of the Month. 1 Juli 2022, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo meninggal dunia dalam usia 65 tahun di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta setelah mendapatkan perawatan intensif selama 13 hari. Cahyokumolo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 5 Juli, penyanyi legendaris tanah air Bob Tutupoli meninggal dunia dalam usia 83 tahun. Bob yang bernama lengkap Bobby William Tutupoli ini sebelumnya dirawat di ICU selama sebulan akibat komplikasi penyakit. Bob Tutupoli dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada 7 Juli 2022. 7 Juli, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengundurkan diri dari jabatannya. Sebelumnya, para menteri di pemerintahannya juga mengundurkan diri massal karena kecewa dengan pemerintahan di bawah Boris Johnson. Johnson juga sebelumnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Partai Konservatif Britania Raya. 8 Juli, mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meninggal dunia setelah ditembak saat menyampaikan pidato politik untuk partainya di kota Nara. Abe mengalami pendarahan dan tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal di rumah sakit Nara. 8 Juli, 2 anggota polisi terlibat aksi baku tembak di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Dalam aksi itu, Brigadir J atau Nofrian Syah Yosua Huta Barat tewas di tangan Baradae. Banyaknya kejanggalan dalam kasus ini akhirnya Mabes Polri menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dan Polda Metro Jaya juga menonaktifkan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Polisi Budi Herdi Susanto. Sementara Baradae ditetapkan sebagai tersangka. 14 Juli, Perdana Menteri Italia Mario Draghi mengundurkan diri dari jabatannya. Namun usaha Mario Draghi tersebut ditolak oleh Presiden Italia Sergio Mattarella. Draghi mengumumkan niatnya untuk mundur setelah dia selamat dari mosi tidak percaya tapi kehilangan dukungan dari mitra koalisi terbesarnya. 15 Juli, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa resmi menyatakan mundur dari jabatannya setelah parlemen menerima dan mengesahkan surat resign-nya. Rajapaksa sendiri berada di Singapura saat pengunduran diri tersebut setelah sempat kabur ke Maladewa. Pengumuman Rajapaksa mundur dari posisi presiden disampaikan parlemen Sri Lanka usai menerima surat resmi. 16 Juli, sebanyak 406 jamaah haji kloter pertama embarkasi Bekasi, Jawa Barat tiba di Bandar Soekarno-Hatta, Tangerang. Kedatangan para jemaah disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. 18 Juli, 10 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka akibat kecelakaan maut yang melibatkan truk tangki Pertamina di Jalan Transyogi, Bekasi, Jawa Barat. Polisi masih menyelidiki kecelakaan maut tersebut. Dugaan sementara penyebab kecelakaan adalah akibat rem truk yang blong. Warga menuding penempatan traffic light di lokasi tersebut menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan. Sementara polisi menetapkan sopir truk tangki sebagai tersangka. 20 Juli, Habib Rizik Syihab bebas bersyarat setelah menjalani masa pemidanaan sejak Desember 2020. Masa percobaan bebas bersyarat Habib Rizik berlaku hingga 10 Juni 2024. Habib Rizik sebelumnya dinyatakan bersalah di 3 perkara dan sudah dikenai hukuman penjara ataupun denda. 24 Juli, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Grand Launching Jakarta International Stadium. Sebelumnya acara diisi dengan penampilan band Dewa, Kotak, dan Setia. Setelah peresmian, acara diakhiri dengan pertandingan persahabatan antara Persija Jakarta melawan Konburi FC Thailand. Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam acara tersebut karena ada agenda lain. Demikian News of the Month bulan Juli 2022 kali ini. Sampai jumpa di News of the Month bulan Agustus. Saya Budi Utomo. Stay tune terus ya di Virtual Radio.